Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji Mandhumah Al-Lamiyah atau Al-Qasidah Al-Lamiyah, yakni bait-bait syair atau sajak-sajak yang berakhiran huruf lam, maka disebut dengan Mandhumah atau Al-Qasidah Al-Lamiyah. Kalau qasidah atau sajak-sajak atau bait-bait syair yang diakhiri huruf mim misalnya, maka namanya mimiyah ya, Mandhumah Al-Mimiyah. Kalau huruf ra ar-ra'iyah, kalau huruf ta at-ta'iyah. Ini banyak juga karya-karya para ulama, termasuk karya Syekhul Islam yang lain, diantaranya masalah-masalah akidah. Yang akan kita kaji ini ada sekitar 16 bait syair yang menjelaskan tentang pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan tujuan para ulama dalam membuat atau dalam menyampaikan ilmu berupa bait-bait syair ini agar melekat dalam ingatan, mudah dihafal, ya, dalam rangka takrib lil fahm, dalam rangka mudah untuk dihafalkan. Contohnya jemaah ya, kita sendiri kalau ada nyanyian-nyanyian, dengar nyanyian-nyanyian atau sajak-sajak itu mudah hafalnya. Nah, demikian pula para ulama membuat yakni bahasan-bahasan ilmu dengan menggunakan mandhumah. Mandhumah itu sajak ya, atau qasidah. Taib, kita akan bagi dua sesi pembahasan kita. Mudah-mudahan 16 bait ini kita bisa selesaikan dalam dua sesi kajian di hari ini. Ada beberapa muqaddimah para jemaah, mungkin dua muqaddimah ya. Yang pertama tentang penisbatan mandhumah ini atau qasidah ini kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berbeda pendapat para ulama dalam masalah penisbatan ini kepada Syekhul Islam. Apakah betul ini karya beliau atau salah penisbatan, yakni karya orang lain tapi dinisbatkan kepada Syekhul Islam. Nah, kita hormati, ada ulama yang berpendapat ini bukan karya Syekhul Islam ya. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berpendapat bahwa mandhumah ini, kata beliau, bukan ciri khas atau bukan karya Syekhul Islam. Nampak dari bahasanya. Ini menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ya. Di antaranya beliau di dalam Syarah Aqidah Safarainiyah itu menjelaskan, kata Syekh Utsaimin, "Adh-dhahir annaha la tasihu aslan anis syekh." Dohirnya mandhumah ini katanya bukan karya Syekhul Islam ya. Ini kita hormati khilafiyah ulama dalam masalah ini. Namun sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan ini karya Syekhul Islam, yang mana masyhur dalam kitab-kitab para ulama dalam mensyarah mandhumah ini ya. Dan terlepas ini karya beliau atau tidak jemaah, dan yang sahih adalah ini karya beliau ya. Terlepas walaupun tidak, ini merupakan bait-bait syair dalam masalah akidah yang kandungannya disepakati. Kandungannya disepakati bahwa ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Enggak ada yang menyimpang, justru ini adalah merupakan kebenaran yang harus kita anut ya. Jadi jangan kita menjadi ragu ini karya Syekh atau bukan, karena intinya adalah kandungan bait-bait syair ini
merupakan pokok-pokok dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan pendapat yang kuat, ya, termasuk diantaranya Syekh Saleh Al-Fauzan dan yang lainnya menyatakan ini adalah karya beliau, menguatkan pendapat yang mengatakan ini karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah karena beberapa sebab. Satu, masyhurnya hadhihi an-nisbah baina ahli al-ilm. Syekh Fauzan berpendapat ini adalah karya Syekhul Islam karena masyhurnya di tengah-tengah para ulama penisbatannya kepada beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian pula dari sisi kandungan akidah yang lurus, menunjukkan ini akidah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang nampak dari karya-karya beliau yang lainnya. Taib. Jadi insyaallah ta'ala kesimpulannya ada khilaf mengenai penisbatan, dan ini biasa, ya, biasa khilafiyah ulama dalam penisbatan sebuah karya kitab kepada ulama, ya. Taib. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, mungkin berkaitan dengan biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Untuk tidak kita bahas secara mendalam tentang biografi beliau, karena beliau termasuk ulama yang masyhur, karya-karya beliau merupakan karya yang bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Baik, kita masuk kepada untaian bait-bait syair dari Mandumah Al-Lamiyah li Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di pembahasan pertama adalah pembahasan tentang sebab ditulisnya mandumah ini, yaitu Syekhul Islam mengatakan, ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda minna man lil hidayati yas'alu. Nah, yang menunjukkan lamnya mana? Yas'alu, lam. Jadi akhirnya, ya, akhirnya lam. Ya sa'ili an madhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Ini kalau bisa sambil dihafalkan cuma. Artinya, ya sa'ili, wahai yang bertanya, an madhabi, tentang madhabku, wa aqidati, dan akidahku. Sebagian ulama berpendapat madhab maknanya yakni yang bertanya tentang cabang-cabang agama, wa aqidati, dan pokok-pokok agama. Jadi madhab maknanya yang dimaksud madhab fikih. Sebagaimana diketahui bahwa fikihnya Al-Imam Ibn Taimiyah adalah madhab Hambali, namun dikenal beliau bukan orang yang fanatik, ya, terhadap madhab Hambali di dalam masalah fikih. Buktinya banyak hal yang berseberangan dengan madhab Hambali. Contoh seperti membaca Al-Quran yang pahalanya bisa dikirimkan. Ini Syekhul Islam tidak sependapat, dan banyak hal-hal yang banyak tidak bersependapat. Taib. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Semoga mendapat petunjuk. Ruziqo yakni diberi rizki, ya, mendapat petunjuk, ya, bagi orang yang bertanya tentangnya, yakni tentang petunjuk. Maka di sini kita dapat faedah para jemaah bahwa as-su'al, bertanya itu ada dua macam. Yang pertama as-su'al, jadi bertanya ditinjau dari tujuannya ada dua macam. As-su'al binisbah liqasdihi yanqasimu ila qismain. Bertanya kalau ditinjau dari tujuannya ada dua macam. Yang pertama as-su'al lita'allum, bertanya tujuannya untuk belajar. Dan ini yang terpuji. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 189. Ya. Contohnya hanya contoh Al-Baqarah 189. Ini sekedar contoh bahwa as-su'al, bertanya itu tujuannya untuk belajar. Itu Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hilal. Jadi para sahabat yang tanya kepada Rasul ini tujuannya memang supaya ingin tahu, lita'allum, untuk belajar. Beda dengan seperti contoh orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Rasul
litta'annud. Yang kedua, bertanya ditinjau dari tujuannya untuk ta'annud, untuk membantah, untuk niat buruk dan lain-lain niat. Ya, contohnya seperti firman Allah tentang orang-orang Yahudi jemaah di dalam Al-Baqarah, Al-Isra. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-85, bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka orang Yahudi bertanya kepada Rasul tentang ruh. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan Rasulullah. Jadi supaya Rasul nggak bisa jawab. Makanya kata Allah, jawab Muhammad, "Qul ar-ruhu min amri rabbi." Katakan Muhammad bahwasanya ruh adalah urusan Rabbku. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Nah, jadi dari bait syair yang pertama ini ada beberapa faedah ya. Yang pertama, pembagian bertanya. Maka bertanya itu diantara sebab mendapat hidayah jemaah. Sebagaimana di sini Syekhul Islam mengatakan, ya, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Orang yang bertanya akan mendapat diberi rizki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk. Jadi rizki itu bukan hanya harta berjemaah. Rizki termasuk rizki adalah hidayah. Ya. Bahkan diantara rizki yang paling afdal adalah rizki yang sifatnya agama, iman, petunjuk, sunnah, itu rizki. Maka rizki ada dua macam. Ada rizki yang khusus, yaitu rizki berupa hidayah. Yang ini hanya Allah berikan kepada orang-orang khusus, orang-orang beriman. Yang kedua, rizki yang umum, yaitu berupa rizki sifatnya jasadiyah, harta, benda, kesehatan, yang orang kafir juga Allah beri. Ya, ini rizki. Dan para ulama menyebutkan macam-macam cara untuk mendapatkan rizki para jemaah. Di antaranya, ya, di antaranya kiat-kiat mendapatkan rizki yang pertama dengan iman dan dengan takwa. Cara untuk mendapatkan rizki dengan beriman dan bertakwa, dan ayatnya banyak di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Allah Subhanahu Wa Taala tentang takwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, lalu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi di antara sebab untuk mendapatkan rizki, tentu rizki yang barokah dengan keimanan, dengan ketakwaan para jemaah. Lalu faktor yang lain di antara sebab mendatangkan rizki, di antara faktor yang lainnya adalah di antaranya dengan beristighfar. Ya, dengan beristighfar jemaah. Itu Allah sebutkan dalam surah Nuh. Dalam surah Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara, ya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Nabi Nuh mengatakan, aku katakan beristighfarlah kalian kepada Allah. Kalau beristighfar niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat, Allah bentangkan rezeki, anak, keturunan. Maka di antara resep banyak anak, banyak rezeki, karena di situ Allah berfirman, wa yumdidkum, yakni dibentangkan, bukan diberikan saja tapi dibentangkan. Ya. Termasuk diantaranya tawakal juga jemaah. Banyak tawakal. Seperti apa dalilnya kalau tawakal? Kalau dalam ayat Al-Quran, hadis ayat yang tadi, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Adapun kalau dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayr, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Tagnu khimasan wa taruhu bitanan, pagi berangkat perut kosong, sore sudah penuh. Burung yang tidak punya ijazah, tidak punya apa-apa, tapi Allah memberikan rezeki karena kuatnya tawakal. Demikian pula hijrah, berjihad. Jadi orang-orang yang hijrah tuh Allah mudahkan urusannya, Allah mudahkan rezekinya.
Walaupun terkadang dengan hijrah harus meninggalkan pekerjaan yang mungkin dulu gajinya mahal, besar, tapi dengan hijrah justru dianggap seperti bangkrut. Tapi tidak, Allah akan mudahkan, akan berkahi rezekinya nanti. Walaupun dari sisi kuantitasnya mungkin berkurang. Maka yang berhijrah, ingatlah surah An-Nisa ayat yang ke-100. Ini hiburan Allah. Ya, wa man yuhajir fi sabilillah yazid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Ini siapa yang hijrah karena Allah, akan Allah bentangkan. Bumi Allah luas jemaah. Ini Allah akan berikan rezeki. Demikian pula jihad di jalan Allah, termasuk silaturahim dan banyak doa. Itu di antara sebab-sebab mendatangkan rezeki, termasuk infak, sedekah, ya. Nah, adapun bagaimana kiat agar kita mendapat hidayah, coba. Ya, mendapat hidayah dalam bait syair disebutkan tadi, di antara sebab mendapat hidayah dengan cara apa? Bertanya. Maka yang pertama di antara kiat mendapat hidayah bertanya. Makanya Allah berfirman, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Terus yang kedua, al-amal bin nasihah, mengamalkan nasihat. Ya, supaya dapat hidayah, mengamalkan nasihat. Nah, kalau ada orang yang memberi nasihat-nasihat dari para ulama, maka diamalkan. Di antaranya lagi tadabbur Al-Qur'an. Al-Qur'an akan menjadi petunjuk itu jika ditadaburi, jemaah. Kalau tidak ditadaburi, sekedar dibaca, tidak mendapat petunjuk, tapi dapat pahala baca saja. Makanya kenapa antum saksikan ada orang yang hafal Quran, hafal mungkin 30 juz Al-Quran, pandai membaca dengan berbagai macam qiraat, qiraat sab'ah, qiraat asyrah, pandai, tapi kok bisa jatuh kepada kesyirikan, bahkan menyeru kepada kesyirikan? Karena Quran bagi mereka hanya dijadikan rutinitas ritual bacaan saja, bahkan dijadikan sebagai sarana-sarana, ya, untuk ritual baca, pindah rumah baca Quran, ya, untuk punya hajat baca Quran. Tidak pernah dipelajari, dipahami. Padahal isi kandungan Quran membahas tentang tauhid, membahas tentang syirik. Hampir seluruh kandungan Quran isinya tauhid, isinya syirik. Jadi menjelaskan tauhid, menjelaskan kesyirikan. Maka tadabbur. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, inna hadzal Qur'an yahdi. Quran bisa memberi petunjuk, ya. Maka dengan mentadabburinya Al-Quran bisa memberikan petunjuk. Yahdi lillati hiya aqwam. Demikian pula dalam surah Yunus 57 dan juga di dalam surah Al-Baqarah di awal, ya, yang Allah menyebutkan dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Baik. Dan banyak di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah. Kemudian para jamaah sekalian, berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bait yang kedua, di bait yang kedua beliau membahas tentang akidah salaf, akidah yang tidak akan pernah berubah, ya. Akidah salaf adalah akidah yang tidak pernah berubah. Beliau mengatakan, isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yastathni anhu wa la yatabaddalu. Dengarlah kalam yang kokoh di dalam akidahnya. Yang dimaksud ini para salafus saleh. Ya, la yastathni artinya yakni tidak ada penyimpangan, ya, tidak ada penyimpangan darinya. Wala yatabaddalu, dan tidak ada, ai la yataghayyar, tidak ada perubahan, ya. Isma yakni maksudnya simaklah dengan betul-betul, pelajari dan perhatikan. Dan mendengar itu ada dua,
ada sam'u idrak, ada sekedar mendengar, ya. Yani tapi sam'u idrak, mendengar dengan memperhatikan, menyimak bahasa kitanya, itu sam'u idrak. Seperti ini misalnya Allah berfirman, qalu sami'na wa ata'na. Qalu, mereka mengatakan, sami'na, kami mendengar. Nah, mendengar ini bukan sekedar mendengar, tapi sam'ul idrak, mendengar dengan pemahaman, menyimak, itu sami'. Yang kedua, sam'u ghaflah, mendengar tapi lalai. Jadi sekedar mendengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu mendengar yang kedua. Itu seperti dalam surah Al-Anfal, ya. Al-Anfal ayat 21. Kalau tadi Al-Baqarah ayat sekitar ayat berapa? Antum lihat ya, qalu sami'na wa ata'na. 285. Surah Al-Baqarah, wa qalu, mereka orang beriman mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Mendengar di sini yakni sam'ul idrak, mendengar dengan sambil memahami, menyimak. Adapun yang kedua, sam'ul ghaflah, mendengar tapi lalai, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 21. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian seperti orang-orang Yahudi itu, yang mana mereka mengatakan kami mendengar, namun mereka tidak menyimak, mereka lalai. Nah, terus lafad kalam muhakkiki, siapa yang maksud di sini? Yani para pengikut madhab salaf, ya. Yani para sahabat, para tabi'in yang kokoh kuat dalam akidah mereka. Itu makna dari muhakkikin fi qawlihi. Qawlihi maksudnya fi yani akidatihi. Qaul kalau pembahasan dalam buku-buku akidah maknanya yani keyakinan. Al-qaul fi sunnah, kata Imam Syafi'i, perkataan kami dalam sunnah, tentang sunnah, yani akidah maksudnya, ya. Jadi makna dari bait syair ini adalah isma', simaklah baik-baik kalam atau akidahnya para pengikut madhab salaf. Dan kalam maknanya yakni akidah yang tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah berubah. Beda dengan akidah ahli bid'ah, berbeda-beda. Kalau akidah salaf satu mereka, tidak ada khilaf di dalam masalah akidah pokok-pokok agama. Ada khilaf itu dalam cabang-cabangnya, betul. Contohnya azab kubur, ini pokok akidah, nggak ada khilaf ulama ahli sunnah. Tapi dalam hal azab kubur menimpa jasad atau ruh, ini cabang dalam akidah yang para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kenapa akidah salaf tidak berubah, tidak ada kesesatan di dalamnya, akidahnya kuat kokoh? Karena sumbernya kalamullah dan sumbernya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Yang bisa kita simpulkan dari dua bait syair ini pada jemaah, yang pertama, Syekhul Islam itu ditanya, ya, tentang akidah beliau, apa madhab beliau, dan beliau menjelaskan bahwa akidah beliau adalah seperti yang tertulis dalam bait syair ini. Dan demikian kebiasaan para ulama termasuk Syekhul Islam. Terkadang mereka menulis kitab itu ada sebabnya datang pertanyaan, ya, datangnya pertanyaan. Seperti Sahih Bukhari, jemaah. Imam Al-Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari dalam rentang waktu belasan tahun. Itu sebabnya karena guru beliau guru beliau Ibnu Ruhawayh Tarkhuyah, ya, itu menyuruh beliau, kalau di antara kalian yang menulis katanya hadis-hadis Rasul khusus yang sahih saja, maka lakana ansab, niscaya baik, bagus. Maka masuklah dalam pikiran Imam Bukhari untuk menulis kitab, termasuk Syekhul Islam. Antum tahu di antara kitab-kitab Syekhul Islam itu namanya dinisbatkan kepada suatu negeri, itu negeri yang bertanya. Seperti kitab Aqidah Al-Wasitiyah. Kitab Al-Wasitiyah itu sebabnya karena seorang qadhi yang ada di negeri Wasit, ya, antara Basrah, Irak dan Basrah di situ. Itu namanya Radiyuddin Al-Wasiti, bertanya kepada Syekhul Islam, ingin dituliskan tentang akidah.
untuk rujukan beliau dan keluarganya. Asalnya begitu, asalnya. Lalu Syekhul Islam saat itu hanya waktu bada asar jemaah, hari Jumat di kota Mekah di Masjidil Haram, beliau tulis akidah tersebut lalu diserahkannya. Lalu dikenallah, akhirnya menyebar karena keberkahan yang menulisnya, tentunya keberkahan isi kandungan akidah tersebut sehingga menyebar, sehingga sampai sekarang kita mempelajarinya, ulama mensyarahkannya, itu syarah akidah al-wasithiyah. Demikian pula Syekhul Islam menulis lagi kitab akidah namanya kitab akidah Tadmuriyah, karena ada yang bertanya orang Tadmur sehingga dinisbatkanlah kepada yang bertanya, ya. Maka termasuk mandumah ini, Syekhul Islam ditanya tentang apa akidahnya lalu beliau menjawab, ya. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika penduduk Al-Qasim bertanya, beliau jawab, ya, dalam sebuah risalah atau surat yang beliau kirim ke penduduk Al-Qasim, ya, ketika bertanya tentang apa akidah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Kemudian yang kedua, di bait syair yang kedua Syekhul Islam bin Taimiyah menjelaskan apa jemaah? Kekuatan, kekokohan akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak ada penyimpangan dan tidak ada perubahan, karena sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Masuk ke bait syair yang ketiga. Inti di bait syair yang ketiga adalah wujub hubbi sahabah, kewajiban mencintai sahabah, wa alil bait dan ahlul bait, ya. Inilah diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ini merupakan prinsip. Kenapa dibahas ini? Karena ini diselisih oleh ahli bidah, itu orang-orang Syiah. Maka Syekhul Islam mengatakan hubbu sahabati kullihim li madhabu wa mawaddatal qurba biha atawassalu, ya. Yani mencintai para sahabat, kullihim yani enggak beda-bedakan, tidak boleh dibeda-bedakan. Seluruh para sahabat tidak boleh berbeda-bedakan dalam kita hal mencintainya, ya. Maka itulah madhabku. Jadi madhab maknanya di sini yakni akidahku. Demikian pula mencintai al-qurba. Al-qurba yakni para kerabat Rasulullah, ahlul bait. Dan biha, dengan mencintai kerabat Rasul, aku bertawassul. Nah, ini maknanya. Apa makna tawassul? Perantara untuk mendekatkan aku kepada Allah. Dengan cinta aku kepada para sahabat, cinta aku kepada ahlul bait, itu bentuk tawassul, bentuk aku taqarrub kepada Allah. Bahkan tawassul sendiri ikhwan, kalau secara bahasa artinya memang al-qurba. Biasanya kalau kita ingin tahu makna secara istilah, ambil dulu makna secara bahasa, nanti ada titik kesamaan biasanya. Contoh, bid'ah secara bahasa artinya hal yang baru, dan secara istilah pun tidak keluar dari mana itu. Tidak keluar dari mana itu. Ya, hanya bedanya hal yang baru dalam urusan agama, urusan ibadah. Demikian pula tawassul. Tawassul secara bahasa artinya qurbah. yakni mendekatkan, seorang menjadi didekatkan, perantara untuk mendekatkan, itu tawassul. Dan Allah perintahkan kita dalam Quran untuk bertawassul kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan, salah satunya dengan mencintai ahlul bait, mencintai para sahabat. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihi alwasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah untuk dekat dengan Allah perantara. Nah, sebagian orang-orang sufi, bahkan sebagian besar orang-orang sufi, dengan ayat ini mereka menerjemahkan tawasul dengan kesyirikan, yaitu mereka bertawasul dengan wali-wali yang telah mati. Dengan wali-wali yang telah mati mereka mendekatkan diri kepada Allah. Padahal maksud dari ayat, tidak ada satupun tafsir ulama ahli sunnah yang menafsirkan ayat itu tawasul dengan orang yang telah mati dari kalangan orang-orang soleh. Tapi tafsiran ayat, antum buka seluruh kitab-kitab tafsir, apa maksud ayat di surah Al-Maidah ini? Apa maksud yakni wabtagu ilaihil wasilah, carilah supaya sampai kepada Allah al-wasilah? Maknanya berjamaah ai taqarrabu
taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal 'amali bima yurdihi. Mendekatlah, bertaqarrublah kepada Allah dengan ketaatan dan amal yang Allah ridhoi. Apa ketaatan? Banyak. Apa amal yang Allah ridhoi? Banyak sekali, termasuk sekarang kita. Jadi kita sekarang sedang tawassul cuma, bukan tawasulan. Jadi antum sekarang hadir di majelis ilmu seperti ini, jauh-jauh antum datang ke masjid yang mulia ini antum sedang tawassul, sedang taqarrub dengan cara belajar ilmu agama agar dekat dengan Allah, agar sampai kepada Allah. Nah, ini makna tawassul. Maka Syekhul Islam mengatakan di sini, dan mencintai kerabat Nabi dengan kecintaan kepada kerabat, atawassalu, aku bertawassul, ya. Baik, apa hak para sahabat, para jemaah? Jadi kita sebagai umat Islam terhadap para sahabat, yang pertama at-taradhi alaihim, mendoakan keridhaan, ya, dengan mengatakan radhiyallahu anhum wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka. Mana dalilnya coba? Dalilnya surah At-Taubah 100. Dalilnya, ya, kita mendoakan keridhaan. Dalilnya surah At-Taubah 100. Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Ini ayat perjamaah merupakan berita, ya, berita yang bermakna adalah merupakan anjuran untuk kita mendoakan keridhaan kepada mereka. Jadi kalau kita mengatakan radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maknanya itu kita memberitakan Abu Bakar mendapat ridho, tapi kandungannya adalah kita mendoakan Abu Bakar agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sering mengkaji tentang keutamaan para salafus saleh, para sahabat, seperti Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladina yalunahum, dan seterusnya. Maka hak sahabat yang kedua adalah kita sebagai muslim meyakini, jemaah, meyakini keutamaan para sahabat, meyakini keistimewaan mereka dibandingkan dengan manusia dari umat ini. Ya, tidak boleh ada orang yang mengatakan ada manusia umat Muhammad yang lebih afdal dari sahabat, enggak boleh. Hatta sehebat apapun amalannya, enggak mungkin. Enggak mungkin ada orang di bawah sahabat masanya bisa mengalahkan keimanan mereka. Nabi sampai menyatakan la tasubbu ashabi, sampai 3 kali diulang oleh Nabi, jangan kalian celak para sahabat. Ini isyarat menunjukkan bahwa ada orang yang akan mencela sahabat Rasulullah SAW. Lalu kata Nabi, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan sampai kalian mengalahkan sahabat walaupun hanya separoh, ya, separoh atau 1 mud atau separoh dari pahala infak kalian, walaupun para sahabat hanya berinfak makanan. Karena yang infak dengan hitungan mud bukan emas tapi makanan. Ini kalau kalian umat Islam berinfak emas sebesar gunung Uhud, gak bisa mengalahkan sahabat yang cuma infak makanan walaupun 1 genggam makanan. Tidak akan bisa. Makanya pernah Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ditanya, mana yang afdal, ayyuhuma afdal baina Umar ibn Abdul Aziz wa Muawiyah ibn Abi Sufyan? Mana yang afdal, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Di mana Umar bin Abdul Aziz dikenal kezuhudannya, dikenal ketakwaannya, dikenal waraknya, dikenal keadilannya dalam memimpin, bahkan sampai dikenal dengan istilah Khalifah Rashidah yang kelima. Saking adilnya pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dan beliau seorang tabi'in, bukan sahabat. Mana yang afdal dibanding Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana memiliki ada kekurangan-kekurangan, bahkan ahli bidah sampai menuduh dia ini suka nepotisme dan yang semisal. Maka Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan lahabatu ramlin, beliau sampai bersumpah para jemaah, wallahi lahabatu ramlin fi minkhari Muawiyah wa huwa yusalli khalfa Rasulillah SAW afdal min Umar ibn Abdul Aziz. Kata beliau, sebutir debu yang ada di lubang hidungnya Muawiyah
saat dia sholat di belakang Rasul lebih afdal daripada Umar bin Abdul Aziz. Jangan ngomong dengan amalannya, sebutir debunya saja, debu di lubang hidungnya Muawiyah nggak bisa dikalahkan dengan kehebatan ketakwaan Umar bin Abdul Aziz. Karena tidak bisa disamakan antara sahabat dengan yang bukan sahabat. Maka kita wajib meyakini keagungan, kemuliaan, keadilan, keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan sabda Nabi, khairun nas qarni. Enggak ada lagi. Sebaik-baik manusia generasiku para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Yang ketiga jemaah, apa hak yang pertama? Mendoakan keridhaan, mencintai mereka. Yang kedua, meyakini keadilan mereka, keutamaan mereka. Yang ketiga, al-kaffu amma syajara bainahum. Kita berdiam diri, mulut kita diam terhadap perselisihan para sahabat. Tidak boleh kita mengatakan, ya, oh yang mantap di sini Ali ketika Ali perang dengan Muawiyah. Ya boleh. Kita diam, itu urusan mereka yang mereka memiliki banyak keutamaan sehingga walaupun mereka itu dikenal sampai perang saling tumpahkan darah, tapi Allah sudah menyanjung memuji mereka, bahkan mereka semuanya para sahabat itu ahlul jannah. Sementara kita, kenapa kita disibukkan dengan urusan para sahabat, kekurangan? Justru para jemaah, ada dua jawaban mungkin ya kalau ada tuduhan-tuduhan jelek kepada sahabat. Misalnya sahabat berpecah belah, sahabat perang, sahabat saling tumpahkan darah, sahabat ini itu dijelek-jelekan, antum punya minimal dua jawaban. Jawaban yang pertama ikhwan, oke, sahabat perang, yakni ada kelemahan, tapi keutamaan mereka dibandingkan dengan kekurangan, dibandingkan kesalahan-kesalahan mereka yang Allah sudah mengampuni, ini ibarat setetes air dibandingkan dengan samudra yang luas. Gak ada apa-apanya. Jadi walaupun sahabat mau dijelek-jelekan seperti itu yang pertama. Yang kedua jemaah, sahabat dijelek-jelekan seperti itu harus dicek betul-betul riwayatnya sahih atau tidak. Karena banyak tuduhan-tuduhan ini sebenarnya fitnah, dilebih-lebihkan, ya. Seperti misalnya orang-orang Syiah mengatakan bahwa Muawiyah, Yazid bin Muawiyah ini yang memenggal leher siapa? Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Padahal tidak demikian kenyataannya. Maka dicek ya. Kalau sahih maka jawabannya naik, jawaban turun yang kedua, yaitu bahwa kebaikan mereka dibandingkan kesalahannya tidak ada apa-apanya. Ya. Taib. Kemudian para jamaah sekalian, perkataan Syekhul Islam wa mawaddah, yakni kecintaan, ya. Wa mawaddah yakni maknanya kecintaan. Al-qurba siapa maksudnya di sini? Ahlul bait. Nah, adapun masalah tawassul kita jelaskan secara singkat. Tawassul ada dua macam. Pertama tawassul yang masyru', yang kedua tawassul yang ghair masyru' atau yang al-mamnu', yang terlarang, tawassul yang terlarang. Kalau tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, yang ditawassul yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an atau ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Taib. Adapun tawassul yang mamnu adalah tawassul kepada Allah dengan hal yang tidak ditetapkan oleh syariat. Seperti tawassul kepada Allah dengan meminta dari doa orang-orang yang telah meninggal, ya. Atau tawassul kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah di kubur-kubur orang-orang saleh. Dilarang para jemaah. Islam sangat ketat dalam masalah kuburan. Dilarang sholat, dilarang ibadah di kuburan. Kalau ibadah di kuburan saja itu sudah dilarang keras, seperti Nabi melaknat, ya. Nabi katakan, laknatullah alal yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi Nasrani yang telah menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid, maknanya sebagai tempat ibadah. Jadi ibadahnya kepada Allah jemaah cuma di kuburan. Kalau ini saja sudah dilaknat, bahkan syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk adalah man ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur nabi-nabi
sebagai tempat ibadah. Kalau ibadahnya kepada Allah saja, namun di kuburan sudah demikian buruk, demikian terlaknat, demikian besar dosanya, bagaimana pula kalau meminta kepada ashabil kubur? Bagaimana kalau meminta atau ibadah untuk ashabil kubur? Ya. Baik, berarti kesimpulannya para jemaah, di bait syair yang ke berapa ini? Yang ketiga, bahwa Syekhul Islam menjelaskan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tentang para sahabat Rasulullah, bahwasanya mereka ahli sunnah mencintai seluruh para sahabat tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Berbeda dengan orang-orang Rafidhah yang mereka mengecualikan. Mereka cinta hanya segelintir sahabat, ya. Jadi dikecualikan. Namun ahli sunnah tidak. Dan mereka ahli sunnah wal jamaah dalam mencintai sahabat itu yataqarrabuna ilallah bi mahabbati ahli baitin nabi. Ahli sunnah bertaqarrub kepada Allah, bertawasul supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan tawasul, dengan cara mencintai kerabat Nabi SAW. Dan siapa ahlul bait jemaah? Ahlul bait Nabi adalah pertama istri beliau sendiri dan seluruh anak keturunan Hashim yang beriman. Itu ahlul bait. Istri Nabi dan seluruh Bani Hashim. Hashim itu kakek Nabi yang kedua. Jadi anak keturunan kakek Nabi yang kedua. Yang pertama kakek Nabi Abdul Muttalib, lalu yang kedua namanya Hashim. Bani Hashim, maka dikenal Bani Hashim. Taib. Kemudian di bait yang ke berapa jemaah? Seterusnya keempat, muallif menjelaskan keutamaan sahabat, fadailus sahabah. Qala al-musannif rahimahullah, wa likullihim qadrun ala wa fadailu, lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Dan seluruh sahabat memiliki kemuliaan yang tinggi, memiliki kedudukan, keutamaan yang tinggi. Namun Abu Bakar As-Siddiq di antara mereka itu yang paling afdal. Yang paling afdal. Jadi ala di sini maknanya yakni azuma. Ala yakni tinggi, ya. Adapun fadailu bentuk jamak dari fadilah, keutamaan. Ya. Fadilah lawannya radilah. Ar-radilah. Hati-hati jangan namain anak antum perempuan namanya siapa nak? Namanya radilah. Masya Allah, radilah artinya yang buruk. Radilah. Namakan fadilah boleh. Fadilah. Ya. Taib. Kemudian Abu Bakar Siddiq. Nah ini di sini menunjukkan Abu Bakar di antara sahabat yang paling mulia, bahkan di antara umat yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul secara mutlak adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Disebut As-Siddiq pada jemaah itu disebutkan ya di dalam Al-Quran. Kita lihat beberapa ayat Al-Quran menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Yang pertama surah Al-Lail ayat 17 sampai 21. Ya. Di dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 disebutkan di situ, perhatikan, disebutkan wasayujannabuhal atqa, ya, dan orang yang bertakwa, yang paling bertakwa akan dijauhkan dari azab api neraka. Al-atqa yang dimaksud dalam ayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ini ayat ini turun, al-atqa ini gelaran untuk Abu Bakar. Nazalat hadil ayat fi Abi Bakar. Itu satu. Nah, yang kedua Allah menyebutnya Abu Bakar dengan As-Siddiq, ya, karena Allah juga menyebut di dalam Al-Quran, yakni Abu Bakar disifati dengan wasaddaqa, dan Abu Bakar membenarkan. Yani Abu Bakar disifati dengan as-saddaqa, yakni beliau ini yang datang, Rasul membawa kebenaran, dan Abu Bakar yang disifati dengan membenarkan kebenaran tersebut. Contohnya misalnya di dalam ayat
Surat apa? Ja'a bisidqi. Coba kita cek ayatnya cuma. Ada aplikasi namanya Al-Bahis Al-Qur'ani, ya. Al-Bahis Al-Qur'ani. Di situ kita masukkan misalnya kita hafal hanya potongan ayat, ya, wasaddaqa misalnya kita masukkan wasaddaqa. Nah. Surah Az-Zumar ayat 33 jemaah. Itu ayat berkaitan pujian Allah kepada Abu Bakar, yaitu Allah berfirman walladzi jaa bisidqi, dan Nabi Muhammad yang membawa kebenaran, ya. Wa jaa bisidqi maksudnya Rasulullah, lalu wasaddaqa bihi, ini maksudnya Abu Bakar, wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Siapa maknanya? Abu Bakar. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Az-Zumar ayat berapa? 33, ya. Apa 32? 33. Nah, walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Jadi Abu Bakar dipuji, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis, ya. Dalam hadis kata Abdullah bin Umar, kunna fi zamanin Nabi la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Summa Umar, summa Utsman, summa natruku ashaban Nabi la nufadilu bainahum. Kata Ibnu Umar, kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada yang mengunggulkan sahabat selain Abu Bakar, siapapun. Tidak ada yang kami unggulkan, jadi maksudnya kami memuji, menganggap baik selain Abu Bakar, siapapun tidak bisa. Lalu di bawah Abu Bakar adalah Umar. Jadi tidak boleh orang Islam nih meyakini Umar atau siapapun sahabat lain lebih afdal dari Abu Bakar, nggak boleh. Secara mutlak ya tidak boleh. Tapi kalau secara kekhususan tertentu bisa saja ada sahabat yang lebih afdal dari Abu Bakar dalam poin tertentu, jemaah. Tapi kalau secara mutlak nggak bisa. Ada orang yang dibandingkan mengalahkan Abu Bakar Siddiq. Contoh, tadi saya katakan umat setelah sahabat tidak akan bisa mengalahkan sahabat secara mutlak. Tapi kalau dalam amalan-amalan tertentu bisa saja ada umat setelah sahabat bisa mengalahkan keutamaan mereka. Contoh, orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang banyak godaan-godaan fitnah akhir zaman, itu Nabi menyebutnya pahala mereka itu as-sabir fi dinihim, yang sabar ada di atas agama di akhir zaman, itu mereka dapat pahala 50 orang sahabat. Kita sekarang ini akan mendapat pahala 50 orang sahabat. Karena hidup di zaman akhir ini yang banyak yakni fitnah-fitnah, ujian-ujiannya. Sampai-sampai para sahabat bingung, ya Rasulullah, au minhum, ya, mungkin 50 orang itu dibandingkan 50 orang sesama mereka. Apa kata Nabi? La bal minkum. Tidak. Tapi justru mendapat 50 orang di antara kalian, kata Rasulullah. Nah ini para jemaah, kalau dalam poin tertentu iya, dalam hal apa maksudnya? Dalam hal kesabaran ketika umat di akhir zaman menjalankan syariat ini. Yang mana mereka memang lebih berat. Kalau zaman sahabat ada Rasulullah, kalau zaman sahabat, sehingga kalau ada masalah-masalah tinggal datang kepada Rasul. Tapi sekarang kita tidak bisa lagi datang kepada Rasulullah, maka semakin berat. Makanya kata Nabi SAW, asabir fi akhir zaman, orang yang bersabar yakni pada agama di akhir zaman itu mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian kepada sahabat. Maka ini keutamaan yang khusus. Maka kalau secara umum mutlak tidak ada yang bisa mengalahkan para sahabat, tapi kalau dalam poin-poin tertentu bisa. Sama halnya Abu Bakar Siddiq tidak bisa kalah dalam hal amal-amal sahabat lainnya secara umum. Tapi kalau secara khusus mungkin Ali dalam poin tertentu lebih afdal dari Abu Bakar, tapi dalam poin tertentu. Tapi kalau secara mutlak tidak bisa Ali mengalahkan Abu Bakar dalam poin secara mutlak. Ya, demikian para jemaah.
Taib. Kandungan dari bait syair ini, muallif mengatakan bahwa madhab ahli sunnah wal jamaah tentang sahabat adalah mereka meyakini semuanya memiliki kedudukan kemuliaan, dan yang paling afdal di antara mereka akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tentu kalau orang Syiah tidak mungkin mengatakan ini. Abu Bakar itu orang kafir, Umar itu bahkan dua berhala Quraisy kata mereka. Tidak mungkin orang Syiah mengatakan Abu Bakar yang paling afdal. Maka kita akidah ini adalah akidah yang sangat bertabrakan dengan akidah rusaknya akidah Syiah. Kalau Syiah jelas yang mengatakan yang paling afdal siapa setelah Nabi? Ali bin Abi Thalib. Dan ingat, Ali bukan Syiah. Ya. Walaupun orang Syiah menisbatkan kepada Ali. Ali bukan Syiah. Nabi Isa bukan Kristen, walaupun orang Kristen menisbatkan kepada Nabi Isa. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukan Asy'ariyah, walaupun Asy'ariyah menisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah bertobat, sudah meninggalkan akidah beliau. Baik. Kemudian pada jamaah yang berikutnya, barulah muallif beralih kepada pembahasan al-qaul fil Qur'anil Karim. Al-qaul, apa arti al-qaul tadi sudah saya sebutkan di awal? Bukan ucapan, tapi al-qaul yakni keyakinan fil Qur'ani, tentang Al-Qur'an. Ya. Baik. Wa aqulu fil Qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwal karimul munazzalu. Wa aqulu ay a'taqidu, dan aku meyakini, bukan aku berkata. Terjemahannya aku berkata, tapi maknanya aku meyakini, karena ini pembahasan akidah. Wa aqulu fil Qur'an, dan aku berkeyakinan tentang Al-Qur'an adalah maja'at bihi ayatuhu, apa yang datang tentang ayat-ayatnya. Ya, yakni ayat Al-Qur'an, dan ayat ada dua ya, ayat syariah, ayat kauniyah. Ayat syariah yakni ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat syariah, ayat kauniyah adalah matahari. Ini alam semesta penciptaan Allah. Matahari, bulan, langit, bumi, manusia, itu ayat Allah juga, tapi ayat kauniyah. Adapun ayat Allah yang syariah apa jemaah? Ayat-ayat Al-Qur'an. Fahuwal karimul munazzalu, dan dia adalah yang mulia Al-Qur'an tersebut, al-munazzalu, yang diturunkan. Karim. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah bahwa Al-Quran disifati dengan karim. Innahu laqur'anun karim. Jadi di antara sifat Al-Quran yang Allah sebutkan Al-Karim. Al-Quran dinamakan pula Al-Kitab. Al-Quran dinamakan pula Al-Furqan. Al-Quran dinamakan pula banyak nama yang lain, Az-Zikra atau Az-Zikru dan yang semisal. Baik. Kemudian qauluhu al-munazzal. Al-munazzal yakni yang diturunkan. Yakni diturunkan dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam surah Syu'ara ayat 193 sampai 194. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yani nazala bihi, ya. Yani Al-Quran diturunkan melalui Ruh Al-Amin. Siapa Ruh Al-Amin? Jibril. Ala qalbika, kepada hatimu, aku dalam hatimu Muhammad, litakuna, supaya engkau menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Ya. Dan sikap ahli sunnah terhadap Al-Quran, berjamaah perhatikan, Al-Quran menurut ahli sunnah wal jamaah adalah dibangun di atas 5 pondasi. Keyakinan ahli sunnah terhadap Al-Quran dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, Al-Quran kalamullah. Ya, yang kedua, dan ini banyak dalilnya, Al-Quran kalamullah. Ya. Seperti disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, ya. Misalnya dalil yang menunjukkan Al-Quran kalamullah adalah wa in istajaraka minal musyrikin fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah.
Ini dalam surah At-Taubah. Apabila orang musyrik meminta perlindungan kepada engkau Muhammad, maka berilah perlindungan sehingga mereka mendengar kalam Allah. Apa maksud kalam? Orang musyrik mendengar kalam Allah, maksud mendengar Al-Quran yang dibacakan. Makanya kalau di zaman Nabi orang musyrik itu kalau ditawan di tiang masjid yang dengan itu mereka mendengar kalam Allah, sehingga banyak yang masuk Islam. Ya. Terus yang kedua, akidah Ahlussunnah tentang Al-Quran adalah yang pertama kalamullah, yang kedua munazzalun, Al-Quran diturunkan sebagaimana kata mu'alif di sini. Banyak, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Banyak. Yang ketiga ghair makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Artinya Al-Quran bukan makhluk. Ini bantahan kepada akidah orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Quran adalah makhluk. Ya. Jadi Al-Quran kalamullah jemaah. Makna-maknanya, huruf-hurufnya, Al-Quran kalamnya Allah. Huruf-hurufnya, makna-maknanya. Berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan Quran memang kalam Allah, tapi kalam adalah makna-maknanya. Makna, karena menurut Asy'ariyah kalam Allah itu adalah kalam binafsihi. Kalam Allah itu tidak terdengar. Tapi ahli sunnah meyakini kalam Allah itu kalam Allah yang terdengar. Ada suara, ada huruf, ada kalimat, ada lafad-lafad yang terdengar, masmu'. Musa mendengar kalamnya Allah. Bukan makna, sekedar makna saja, bukan. Tapi maknanya, huruf-hurufnya, kalimatnya, itu semuanya kalam Allah. Menurut Asy'ariyah tidak demikian. Al-Quran kalam Allah, tapi makna. Yani Allah memberikan, melemparkan makna kepada Jibril, lalu Jibril mengatakan kepada Muhammad. Berarti lafadznya lafadz Jibril, kalamnya kalam Jibril. Ini keliru. Kalau itu yang dimaksud menurut Ahlus Sunnah adalah bukan Al-Quran tapi hadis qudsi. Betul. Kita juga meyakini kalau hadis qudsi betul, kalam Allah berupa makna. Tapi kalau Quran bukan berupa makna, kalam Allah maknanya, huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya. Taib. Yang keempat, ayat berapa tadi? Kalamullah munazzalun ghairu makhlukin. Yang keempat, minhu bada'a, dari Allah bermula, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah akan kembali. Inilah akidah Ahlussunnah tentang Al-Quran. Jadi dari Allah bermula. Ini semuanya datang dari Allah. Artinya apa? Quran itu yang mula-mula berfirmannya Allah. Walaupun disandarkan Quran kalamnya Muhammad, maknanya Muhammad hanya menyampaikan karena Allah yang memulainya. Jelas ya? Itu arti dari minhu bada'a, dari Allah Al-Quran bermula. Jelas? Kan di dalam Quran disebutkan Al-Quran ini kalamnya Jibril, Al-Quran kalamnya Muhammad. Nah ini jangan sampai salah paham. Akidah kita ahli sunnah, Al-Quran kalam Jibril, maknanya Jibril yang menyampaikan, tapi yang bermula berfirman siapa? Allah. Minhu bada'a. Ini makna minhu bada'a. Karena di Quran Allah menyebutkan innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Quran adalah perkataan Rasul yang mulia Muhammad, atau Rasul yang mulia Jibril. Tapi maknanya bukan yang mula-mula berkata dalam Muhammad atau Jibril. Mereka berdua hanya menyampaikan, maka disandarkan perkataan kepada mereka. Tapi yang bermula berfirman Allah Azza wa Jalla. Jelas ya, ya? Adapun kembali kepada Allah maknanya apa? Wa ilaihi ya'ud, kembali kepada Allah. Di akhir zaman Quran akan dicabut oleh Allah. Ka'bah dihancurkan oleh Allah. Ka'bah dihancurkan, gak ada lagi orang menyebut nama Allah. Quran pun sudah dihapuskan oleh Allah. Orang yang beriman diwafatkan oleh Allah. Semua gak ada yang hidup. Barulah kepada mereka seburuk-buruk makhluk terjadinya kiamat. Maka kalau kiamat kubra tidak setiap orang mengalami. Tapi kalau kiamat sugra, yaitu kematian, setiap orang mengalami. Maka takutlah dengan kiamat sugra ini jemaah, yang dia penghancur segala kenikmatan. Jadi kiamat ada dua, ya. Kiamat sugra, kematian. Idza matal insan faqad qamat kiamatuhu. Kalau orang mati, meninggal, berarti telah datang kiamatnya. Ini jemaah yang kita khawatirkan.
Jangan sampai arti kita meninggal mendadak, kita belum ada persiapan. Maka mari kematian itu kita jemput jemaah. Bukan berarti bunuh diri jemaah, bukan. Artinya kita siapkan. Anggap kita nanti malam akan mati, anggap besok kita akan mati, sehingga kita sudah siap. Alhamdulillah, salat semua sudah kita jalankan, zikir, sedekah, ya, menuntut ilmu, amal soleh sudah kita lakukan untuk menyongsong kematian, sehingga seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang paling penting jemaah, seseorang hakikatnya husnul khatimah bukan mati ketika baca Quran, bukan mati ketika sedang sholat dan semisal. Bagaimana kalau orang Syiah mati sedang sholat? Ini seandainya. Apakah kita katakan husnul khatimah? Al-jawab, setiap orang yang rusak akidahnya matinya su'ul khatimah. Maka yang paling penting mati husnul khatimah ketika seorang berakidah jauh dari kesyirikan, kebidahan, jauh dari kesesatan. Ketika dia meninggal namun akidahnya lurus, dia tidak ada bid'ah, dia di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, maka dialah husnul khatimah hakikatnya. Jadi hakikat husnul khatimah hakikat pada manhaj dan akidah. Sama hanya hijrah. Hakikat hijrah pada manhaj dan akidah. Bukan hijrah dari dulunya pemabuk jadi tidak mabuk. Dulu pemabuk jadi tidak mabuk hijrah, tapi melok aliran sesat. Kodai. Bahkan lebih baik mabuk dulu. Ya, ada harapan taubat daripada sekarang masuk aliran sesat, masuk tarekat. Ya. Sudah tidak mabuk tapi masuk tarekat, keluar dari mulut harimau masuk ke lubang atau ke mulut buaya ini. Jadi hakikat hijrah pada pemahaman, hijrah pada akidah, hijrah pada manhaj, bukan sekedar hijrah meninggalkan maksiat, ya, bukan. Taib. Jadi bagaimana akidah Ahlussunnah dalam hal ini? Meyakini bahwa Quran adalah sebagaimana datang di dalam ayat-ayatnya, bahwa dia kalamullah munazzalun ghair makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'udu. Baik. Poin berikutnya coba. Yang di mana, Pak? Oh itu. Iya, saya baca syarah di sini. Ya sudah betul kan? Sudah 5. Satu, yang pertama kalamullah, yang kedua munazzalun, yang ketiga ghair makhluk, yang keempat minhu bada'a, dari Allah bermula. Ya. Ini sebagai bantahan, kalaupun Al-Quran kalam Muhammad atau kalam Jibril, maknanya yang menyampaikan, karena yang bermula berfirman Allah. Terus yang kelima wa ilaihi ya'udu, dan kepada Allah Al-Quran akan kembali. Makna kembali apa tadi? Dikembalikan karena dalam hal pensifatan, ya, atau yang kedua dikembalikan dia akan dihapus Al-Quran oleh Allah nanti di akhir zaman. Jadi setiap ada lafaz-lafaz Quran dihapus oleh Allah. Yang hafal Quran pun menjadi hilang di akhir zaman. Orang yang mau baca paginya, malam sudah dicabut dalam satu malam waktunya. Pagi orang mau baca Al-Fatihah tidak bisa. Orang mau baca nggak bisa lagi, hilang kemana nggak. Lalu orang-orang beriman dicabut nyawa oleh Allah, ya. Tinggallah kiamat kepada orang-orang yang kufur. Maka kata Nabi, inilah seburuk-buruk makhluk. Ada dua. Satu, man adrakahum sa'ah wa hum ahya. Man adrakathum sa'ah wa hum ahya. Seburuk-buruk makhluk ada dua. Yang pertama, yang menjumpai hari kiamat, yang saat kiamat dia masih hidup, ya berarti orang kafir. Yang kedua, manittakhadhu kubura anbiya'ihim wa salihim masajid, yang menjadikan kubur nabi atau orang saleh sebagai tempat ibadah. Dan subhanallah para jemaah, Nabi kan melaknat Yahudi Nasrani.
Berarti kebiasaan Yahudi Nasrani, di antara sunnah Yahudi Nasrani, sunnah Yahudi, sunnah Nasrani adalah beribadah di kuburan. Dan Nabi telah memperingatkan bahwa umat Islam ini akan mengikuti siapa coba? Sejengkal demi sejengkal. Bahkan pengikutannya itu Nabi ibaratkan dengan lubang apa? Dob. Lubang dob itu kecil tapi bisa masuk. Menunjukkan sangat persisnya gitu cuma. Sangat persisnya pengikutan umat Islam terhadap Yahudi Nasrani. Dan pastinya kalau dahulu Yahudi Nasrani sampai dilaknat oleh Allah gara-gara menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, maka pasti mustahil ada umat Islam yang tidak melakukan itu. Mustahil. Mustahil. Karena Nabi mengatakan umat Islam akan mengikuti tata cara kebiasaan umat sebelumnya, dan diantaranya Yahudi Nasrani. Maka pasti, dan ini kebenaran sabda Nabi, kalau ada umat Islam yang datang ke kubur sengaja untuk beribadah di kuburan, sengaja sholat di kuburan, menyembelih kurban di kuburan, bernadar di kuburan, doa, baca Quran di kuburan. Doa kepada Allah tidak datang di kuburan, doa kepada Allah di masjid, di rumah. Baik. Poin yang berikut yang baru jemaah. Qala al-musannif rahimahullah. Di sini pembahasan mulai kepada pembahasan al-asma wa sifat, bahwa nama dan sifat adalah sifatnya tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Nunggu dalil. Baik. Qala al-musannif rahimahullah wa aqulu qala Allah azza qala Allah jalla jalaluhu wal mustafa al-hadi wala ata'awwalu. Dan aku mengatakan, yakni aku meyakini Allah Ta'ala berfirman, wal Mustafa, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hadi. Jadi ini dua sifat Nabi, al-Mustafa Nabi pilihan, al-hadi Nabi yang memberi petunjuk. Dari mana tahunya ini sifat Nabi? Dari hadis Nabi. Rasul mengatakan, inna Allah astafa Kinanah min walad Ismail. Allah telah istafa, memilih Bani Kinanah dari anak keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah telah memilih suku Quraisy dari Bani Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Lalu kata Nabi, wastafani min Bani Hashim, dan dari keturunan Bani Hashim Allah memilih aku menjadi Nabi dan Rasul. Itu maknanya. Jadi Nabi Muhammad al-Mustafa ini memang itu adalah gelar bagi beliau, ya. Adapun al-hadi, mana dasarnya? Al-Quran surah Syura ayat 52. Yaitu Nabi disebut oleh Allah, innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Wahai Muhammad, wa innaka la tahdi, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar mampu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Apa petunjuk di sini maknanya? Petunjuk yang sifatnya petunjuk ilmu, penjelasan, bukan petunjuk yang sifatnya taufik. Kalau taufik, Nabi tidak memiliki hak. Sebagaimana kata Allah, ya, innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau tidak mampu memberi petunjuk wahai Muhammad hatta kepada orang yang kau cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi maksudnya para jemaah, maksudnya perkataan mu'alif di sini, aku meyakini, kata Syekhul Islam, bahwa Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda, dan semua firman Allah dan sabda Nabi tentang sifat-sifat Allah itu semuanya la ata'awwadu, aku tidak mentakwil. Apa ada yang mentakwil? Banyak. Aku tidak mentakwil. Dan pembahasan ini pembahasan tentang nas-nas kalam Allah atau sabda-sabda Rasul yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Jadi ahli sunnah wal jamaah menjauhi daripada mentakwil, jadi memalingkan makna, ya, dari yang makna hakiki atau makna yang zahir kepada makna yang lain dengan cara batil. Itu maknanya takwil. Jadi makna takwil yang batil ini makna lainnya tahrif namanya cuma. Apa itu tahrif? Takwil yang batil. Itu tahrif namanya.
Karena takwil ada dua, ada takwil yang benar, ada takwil yang batil. Kalau takwil yang benar maknanya apa? Memalingkan dari makna zahir kepada makna lain dengan adanya dalil, yang itu namanya tafsir. Jadi takwil yang benar artinya tafsir, takwil yang batil artinya tahrif. Tahrif itu artinya menyelewengkan, merubah. Itu tahrif, ya. Tahrif. Taib. Jadi takwil itu dalam Al-Quran ada dua makna, memang ada makna yang baik, ada makna yang buruk. Kalau makna yang baik artinya tafsir, makna yang buruk artinya takwil, yakni tahrif, menyelewengkan. Dan kita dalam menetapkan nama dan sifat wajib menjauhi 4 hal. Satu, wajib menjauhi tahrif, dalam tanda kutip atau dalam tanda kurung takwil yang batil. Yang kedua, wajib menjauhi ta'til, pengingkaran. Apa bedanya tahrif dengan ta'til? Kalau ta'til itu mengingkari total, kalau tahrif mengingkari juz'i, gitu, istilahnya sebagian. Itu orang-orang tahrif. Kalau ta'til atau mengingkari total itu semuanya diingkari. Allah tidak punya sifat, titik, selesai. Mereka nggak menetapkan. Tapi kalau yang namanya tahrif mereka tetapkan. Allah punya sifat, Allah punya wajah, tapi wajahnya maknanya bukan wajah yang hakiki. Mereka katakan Allah punya wajah, tapi maknanya bukan wajah hakiki. Terus apa? Maknanya pahala. Nah, ditahriflah kepada makna pahala. Dasarnya nggak ada, hanya secara akal-akalan. Bahkan nanti Syekhul Islam menyebutkan dalil mereka dalam mentahrif sifat Allah itu kadang dalilnya syair yang ternyata syair ini entah siapa yang ngarang. Bahkan disebutkan ada seorang penyair agama Nasrani namanya Akhtal, sebutkan nanti dalam babnya. Jadi mereka tidak punya dasar, dalil-dalil yang kuat dalam mentahrif sifat Allah tersebut. Jelas ya? Jadi ada ta'til, ada tahrif. Kalau ta'til mengingkari total, kalau tahrif menetapkan namun mengingkari makna hakiki. Ya, contoh tangan diartikan kekuatan, itu namanya tahrif. Baik. Jadi musannif Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam bait syair ini menjelaskan madhab Ahlussunnah wal Jamaah di dalam penetapan nama dan sifat Allah, di mana nama dan sifat itu tauqifiyah, tidak mentakwil-takwil tapi menetapkan apa adanya. Kalau Allah berbicara wajah ya wajah, dan makna wajah adalah makna yang kita pahami. Wajah bukan kaki, kaki bukan tangan bukan wajah. Maknanya kita tetapkan. Kalau dari sisi makna, antara makna wajah Allah dengan makna wajah makhluk, makna sama. Itulah yang harus kita pahami, bukan wajah yang lain. Kalau dari sisi makna. Adapun bagaimana bentuknya wajah Allah, bagaimana hakikatnya, nah ini yang kita tidak tahu. Tapi kita wajib meyakini sifat Allah itu memiliki kaifiat, hanya kita tidak tahu. Makanya kita serahkan kepada Allah berkaitan dengan kaifiat dan hakikat dari sifat Allah. Adapun maknanya kita tetapkan. Allah memiliki wajah yang makna wajah kita paham. Karena wajah itu bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab bukan bahasa lain, dan makna dalam wajah dalam bahasa Arab semuanya tahu. Tangan demikian pula, aliyat bahasa Arab. Jadi kita wajib menetapkan nama dan sifat sesuai pada zahirnya nas, tanpa mentakwil atau mentahrif, tanpa menta'til, tanpa membagaimanakan takyib, dan juga tanpa menyerupakan. Laisa kabislihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka penetapan nama dan sifat Allah menurut Ahlussunnah cuma 2 saja. Satu berdasarkan Alkitab, yang kedua berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, yang sahih. Baik. Nah, sekarang diperinci di bait syair berikutnya. Al-Manhaj fi Isbati Sifat judulnya. Metode di dalam penetapan sifat Allah menurut ahli sunnah. Yang mana tadi di awal sebagai mukaddimah, ini sekarang perinciannya. Qala al-musannif rahimahullah. Wa jami'u ayati sifati umiruha haqqan kama taqulul tirazul awwalu. Dan seluruh ayat-ayat sifat itu
Ummiruha, pahamilah haqqan apa adanya, kama naqul, sebagaimana yang dinukil, atau kama nukilat tirazu, sebagaimana yang dinukil oleh ahli tirazu. Ahli tiraz yani maknanya yang terbaik, al-awwalu, dari generasi pertama. Siapa maksudnya yang terbaik dari generasi pertama? Para sahabat. Jadi maksudnya seluruh ayat-ayat sifat pahamilah apa adanya sebagaimana telah dinukil oleh para salafus saleh. Demikian mereka memahami ayat-ayat sifat. Wa aruddu ahdatuha illa nuqaliha, ya. Dan kita mengembalikan, gitu ya, maknanya kepada yang menukilkannya, ya, kepada Rasul yang menukilkan kepada kita, ya. Jadi kama nukila, sebagaimana diriwayatkan, ya. Terus warudu, yani wa aruddu iddataha, ay arada ayat as-sifat, mengembalikan ayat as-sifat, termasuk hadis-hadis tentang sifat, ya. Itu kepada siapa? Kepada yang telah menukilkannya kepada kita. Bukan hak kita untuk, yani memaknai, menakwil dan semisalnya. Siapa yang dimaksud yang telah menukilkannya kepada kita? Yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asunuha, dan kita menjagana, yakni menjaga ayat-ayat sifat tersebut, an kulli ma yutakhayyal, yakni menjaga diri artinya mensucikan. Menjaga itu maknanya dari setiap yang dihayalkan, yakni membagaimanakan, menyerupakan, itu makna dari ma yutakhayyal, ya. Sebagaimana orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menghayalkan, membagaimanakan, ya, atau menserupakan itu. Kita tidak menghayalkan bagaimana dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari dua bait syair ini bahwa muallif Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan manhaj ahli sunnah wal jamaah di dalam penetapan sifat itu ada 3 prinsip dasar. Yang pertama apa? Al-isbat, menetapkan. Ini tidak menetapkan, ya, kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Yang kedua, at-tanzih, mensucikan dari lafaz tadi, wa asunuha, ya, menjaga berarti mensucikan, ya Allah, sifat-sifat Allah dari sifat-sifat kekurangan atau sifat-sifat serupanya dengan makhluk. Maha suci Allah. Jelas jemaah ya? Nah, yang ketiga, perhatikan jemaah, perkataan mu'alif di sini, dan kita menjaga dari setiap khayalan-khayalan, berarti maknanya at-tam'u, ya, an idraki haqiqati as-sifat. Jadi kita menahan diri dari ingin tahu tentang hakikat sifat dengan cara membagaimanakan. Gak boleh. Hatta seorang muslim, jangankan bertanya bagaimana sifat Allah, hatta seorang muslim mengandai-andai dalam hatinya gak boleh, harus diam. Gak boleh. Gimana ya wajah Allah itu, kayak gimana ya? Hatinya padahal gak boleh cepat istighfar. Karena kita tidak tahu, ya. Hanya kita wajib mengimani nama dan sifat Allah sesuai dengan ditetapkan Allah dan Rasulnya. Ini tauqifiyah, menamai Allah tauqifiyah, nggak boleh kita menamai. Adapun kalau dalam bab pengkhabaran itu bisa aja sesuatu menjadi boleh. Karena perhatikan, nama Allah ada 2, ada yang makhluk dinamai juga dengan nama Allah yang boleh. Contoh Aziz, contohnya Rahman. Ini nama Allah namun makhluk boleh juga dinamai dengan nama Allah ini. Malik, itu nama Allah Malik itu, tapi makhluk boleh juga dinamai dengan nama itu. Maka dalam hal ini ketika ada orang menyebut nama Allah tapi dari sisi pensifatan, sisi pengkabaran, maka insya Allah dibolehkan. Contoh misalnya kalau kami di Sunda, orang Sunda itu kalau menyebut Allah itu dengan sebut pangeran. Maka kalau ini bab pengkabaran tidak masalah, karena yang penting syaratnya
unsurnya pengagungan di situ. Pangeran itu unsur pengagungan ya. Walaupun nanti ada makhluk juga yang disifati pangeran. Pangeran seperti raja-raja disifati juga pangeran. Tapi ketika kita sematkan untuk Allah, menamai atau menyebut Allah, bukan menamai, mengkabarkan ya. Bukan menamai jemaah ya, tapi mengkabarkan bahwa Allah itu pangeran. Ini boleh ya. Misalnya kita ada dalam kekuasaan pangeran, misalnya orang Sunda begitu ya. Misalnya nalika pangeran anjeun ngadawuhkeun. Sebab kadang saya juga kesulitan kalau lagi ceramah bahasa Sunda, saya kesulitan Rabbuka ini apa terjemahan nih? Tuhanmu ya lain orang Sunda berarti kalau Tuhan. Akhirnya saya terjemahkan sebagaimana lisan orang Sunda. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu, jeung sing inget nalika pangeran anjeun. Nah, kadang gitu. Tapi orang Sunda paham semua pangeran maknanya Allah yang maha tinggi, yang dia bukan makhluk maknanya. Itu boleh. Termasuk antum di Jawa sini, bahasa Jawa ada istilah Gusti. Ya, Gusti Allah kadang-kadang kalau keliru. Gusti Allah. Itu tidak masalah Gusti itu. Walaupun juga Gusti untuk raja. Karena ini babnya bukan menamai, bukan mensifati, tapi pengkabaran sifatnya. Babul akhbar ausa min babi al-asma'i was sifat. Bab pengkabaran lebih luas. Contoh, Allah dikabarkan dengan Qadim, boleh-boleh saja, tapi jangan Allah dinamakan Qadim. Tapi dikabarkan Allah itu maha terdahulu, dari sisi pengkabaran boleh ya. Baik, jadi dalam hal ini tidak masalah pangeran, karena memang lebih cocok. Orang Sunda bingung kalau Rob, jeung ingatkeun nalika Rob anjeun, naon Rob teh barang gitu nanti ya. Mungkin orang apa Rob bingung orang Sunda. Tapi kalau pangeran anjeun, oh pangeran gitu kan, baru paham. Tapi cuma jadi sifatnya tauqifiyah, menunggu dalil. Kesimpulan dari dua bait apa tadi? Ahli sunnah wal jamaah di dalam penetapan sifat ya, dan penafian sifat ada tiga macam. Satu, penetapan. Yang kedua, pensucian. Ini disucikan Allah, jadi menafikan hal-hal yang buruk, sifat-sifat buruk bagi Allah, dan menjaga hati kita agar jangan sampai ingin tahu bagaimana tentang sifat Allah ya. Baik. Kemudian perlu kita jelaskan bahasan tambahan tentang tahrif, ta'til ya. Tahrif apa tadi? Menyelewengkan, merubah makna jemaah. Dan tahrif ini ada dua, ada lafaz, tahrif pada lafaz, ada tahrif pada makna. Yang kebanyakan tahrif pada makna. Kalau pada lafaz tahrif sedikit, tapi yang banyak tahrif pada makna. Wajah diartikan pahala, tangan diartikan kekuatan atau nikmat dan semisalnya ya. Cinta diartikan kehendak memberi ganjaran, rahmat, dan demikian. Jadi diartikan dengan arti yang lain. Ini namanya tahrif pada makna. Yang kedua, ta'til, pengingkaran, takyib, membagaimanakan baik dengan lisan ataupun dengan hati. Adapun tamsil maknanya yakni menyerupakan. Baik berjamaah. Masuk apa syair bait berikutnya. Bait syair berikutnya. Wujubut tamassuki bil kitabi was sunnah. Di bait syair ini mu'allif membahas tentang kewajiban berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dalam beragama, wabil khusus dalam penetapan sifat. Masih ada kaitan dengan bait syair sebelumnya. Taib. Qala al-musannif rahimahullah qubhan liman nabada al-Qur'ani wara'ahu wa idza istadala yaqulu qala al-akhtalu. Sangat buruk, tercela yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya, namun ketika berdalil dia mengatakan telah berkata al-akhtal. Sangat buruk orang seperti ini. Al-Quran ditinggalkan, tidak mau dijadikan dasar, giliran berdalil telah berkata si akhtal. Akhtal itu siapa? Akhtal ini penyair orang Nasrani. Akhtal ini syairun Nasrani yang hidup di zaman pemerintahan Bani Umayyah.
pemerintahan Bani Umayyah. Nah, di antara pendalilan orang-orang Asy'ariyah dalam penetapan sifat, di antara pendalilan mereka para jamaah adalah pendalilan ucapan si Akhtol ini. Bukan Quran, bukan hadis, bukan kalam ulama, tapi perkataan si Akhtol, yaitu dalam sebuah bait syair, ya, di mana ketika orang-orang Asy'ariyah mengartikan istiwa dengan istaula, ya, istiwa diartikan istaula artinya menguasai aras. Karena kalau Allah di atas aras maknanya naik atau tinggi atau di atas aras, kata mereka ini tidak masuk akal, mereka tolak. Sehingga harus ditawil, ditahrif tadi. Apa arti istawa? Diartikan menjadi istaula. Mana dasarnya? Dasarnya bukan Quran, bukan hadis, bukan kaul ulama sahabat tabi'in imam 4, bukan, tapi dalilnya perkataan si Akhtol. Siapa Akhtol? Akhtol yang telah mengatakan, ya, qad istawa Bishrun 'alal Iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Itu bait syairnya. Ini bait syair karangan Akhtol tadi, orang Nasrani, penyair Nasrani. Sungguh Bishr telah beristiwa, ini telah menguasai di atas Irak tanpa pedang, tanpa aliran darah. Artinya Irak dikuasai oleh Bishr tanpa adanya peperangan. Mana dasar di sini katanya lafaz qadistawa, telah dikuasai. Istawa maknanya kuasai di sini. Irak, karena nggak mungkin Irak dinaiki, diduduki di atas, nggak mungkin. Jadi maknanya dikuasai katanya. Ini ucapan siapa? Ini wallahu alam. Ini banyak penyandaran. Yang jelas ini sebuah syair Arab, lalu disandarkannya kepada siapa? Sebagian ulama menyandarkan ini adalah perkataan si Akhtol. Siapa Akhtol tadi? Penyair seorang Nasrani. Kok bisa berdalil tentang masalah apalagi sifat Allah dengan perkataan seorang penyair yang tidak jelas? Apalagi diketahui ternyata dia seorang yang beragama Nasrani. Termasuk perkataan si Akhtol juga, ya, innal kalama la fil fuadi wa innama ja'ala lisana la ja'ala lisana 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya kalam Allah itu katanya adalah kalam Allah dalam hati saja. Adapun lisan ini, ya, lisan ini hanya untuk dalil apa yang ada dalam hati. Sehingga dengan dasar inilah orang-orang Asy'ariyah meyakini kalam Allah itu kalam yang ada di dalam dirinya Allah, kalam binafsihi. Bukan kalam yang terdengar ada lafaz, ada huruf, bukan. Itu akidah Asy'ariyah tentang kalam Allah, jemaah. Makanya Al-Qur'an kalam Allah maknanya ini makna. Tapi mereka mengatakan Quran kalam Allah, Asy'ariyah ini. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah enggak, Quran makhluk, bukan kalam Allah. Dan ini fitnah besar di zaman Imam Ahmad ini. Semua ulama dipenjarakan, jemaah. Ada yang dibunuh kalau tidak menyatakan Quran makhluk. Jadi dipaksa rakyat untuk mengatakan Quran makhluk, bukan kalam Allah, makhluk. Ya, banyak orang-orang yang terfitnah saat itu. Ada dua cara ulama di situ cari selamat dari pembunuhan. Satu dengan cara mengambil rukhsah, mengucapkan kata-kata kufur, Quran makhluk, dan boleh mengambil rukhsah mengucapkan kata-kata kufur. Sebagaimana Ammar bin Yasir mencaci maki Rasulullah, ya, namun karena terpaksa menyelamatkan nyawa dibolehkan. Yang kedua, para ulama mengambil sikap tauriyah, yakni mengucapkan suatu ucapan yang multi tafsir. Yang multi tafsir itu tauriyah. Yakni ulama ada yang atau yang mengambil sikap demikian. Contohnya ketika mereka ditanya, "Hei kamu, Quran kalam Allah atau makhluk?" Maka ulama tadi mengatakan Quran, Injil, Taurat, ini nih, semua ini makhluk. Maksudnya jarinya, maksudnya jari, bukan ya siasat ucapan, ya. Bukan yang dimaksud oleh hati apa? Bukan yang dimaksud oleh hati kalam Al-Qur'annya, gitu. Ada yang ditanya, "Eh kamu?" "Ya saya." "Kamu kalamullah atau makhluk?"
Saya, iya kamu, saya makhluk. Maksudnya sayanya yang makhluk, bukan Al-Qur'annya. Nah itu cara yang ditemu. Imam Ahmad nggak mau dua cara ini. Imam Ahmad nggak mau mengatakan Quran makhluk, nggak mau juga mengatakan ini makhluk, enggak. Imam Ahmad, Quran kalamullah ghair makhluk. Titik. Mau mati kayak mau dipenjara terserah. Ini penjara disiksa Imam Ahmad rahimahullah. Nah dengan inilah Imam Ahmad dikenal akhirnya Imam Ahli Sunnah wal Jamaah karena mempertahankan akidah. Jadi kalau ada ulama mempertahankan akidah sampai masuk penjara, ini biasa jemaah, biasa. Maka kalau misalnya ada ustadz yang kemarin mengatakan wayang haram dan semisal, semoga Allah selamatkan, ya Allah menjaga beliau, karena beliau sedang menjelaskan tentang hukum agama. Dan di masjid, di jamaah yang kaum muslimin, nggak ada unsur penistaan kepada wayang sedikit pun, nggak ada. Jadi tidak pantas dibawa ke ranah hukum hal itu. Bagaimana kalau ada ulama atau ustaz yang mengatakan bahwa zina haram sehingga pelacur pada protes kepada polisi? Bagaimana kalau seorang ulama mengatakan khamar haram, lalu pabrik-pabrik minuman keras protes kepada pemerintah, demo dan semisalnya? Ini akan abiar negara kalau begitu nanti jemaah. Ya, maka tidak benar dan tidak ada hak untuk dikit-dikit main hukum, ya, melaporkan. Negara kita kan negara Pancasila, dasarnya kan begitu, konon katanya kan begitu. Negara Pancasila berarti dasarnya harus toleransi. Maka kalau ada orang Islam yang berakidah seperti akidah mau akidah ini akidah itu, apalagi ini menyampaikan dalil-dalil, ya toleransi. Siapa yang bentuk kemerdekaan dalam menganut ajarannya. Karena Islam agama yang dilindungi negara. Islam ini yang disahkan negara, maka berbagai sektenya pun negara tidak mempermasalahkan. Bebas orang meyakini, tidak masalah. Hanya berkewajiban kita dakwah. Kalau itu namanya intoleran namanya. Kalau harus pemahaman seperti mereka, kita juga tidak memaksa orang. Mau tahlilan silahkan coba, mau pasang sesajen juga silahkan. Nggak ada yang kita menghancurkan. Cuman yang hancurkan sesajen kemarin memang mungkin bukan jemaah kita, jemaah ya. Memang salah caranya. Nanti kita tidak memaksa, silakan. Mau melakukan kesyirikan, kebidahan silakan. Kita hanya menyampaikan ini hukum perbuatan ini syirik. Masalah antum lakukan tafadhol. Tapi bukan betulan merintah jemaah. Ini istidroj namanya ya. Istidroj. Jadi silahkan, kita hanya menyampaikan dari sisi hukum. Ya. Urusan kembalikan kepada antum, keyakinan antum. Demikian. Jadi semoga pemerintah dalam hal ini diberikan kekuatan pemahaman ya dalam mensikapi rakyat yang sekarang memang banyak sekali fitnah. Hanya saja ini memang fitnah bagi kita dalam dakwah pada jemaah. Karena dakwah tidak bertabur kembang mawar yang indah, tidak. Tapi ada onak duri seperti ini misalnya. Baik. Kita bahas sedikit. Jadi qubhan limana badal Quran wara'ahu. Tercela, jelek orang yang melemparkan Al-Quran di belakang punggungnya. Maksudnya tidak menggunakan dalil Al-Quran dalam beragama. Tapi justru wa idastadalla, ketika dia berdalil bukan dalil Quran atau sunnah hadis, bukan, tapi dalilnya apa? Berkata syair ini, berkata ini itu, apalagi berdalil dengan berkata nenek moyang kita. Tambah parah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhiluka an sabilillah. Kalau kalian ikuti banyaknya orang akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan wajib berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sangat banyak. Berarti pembahasan ini adalah kewajiban untuk berpegang teguh berdalil terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak seperti Allah berfirman, qul atiullaha war rasul, ya, taatilah Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya, ini ayat-ayat ini menunjukkan kewajiban berpegang teguh terhadap nas Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Berikutnya ada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang ru'yatullah. Pembahasan tentang ru'yatullah. Apa itu ru'yatullah? Yaitu memandang wajah Allah atau memandang, melihat Allah.
Dan ini diingkari oleh Jahmiyah, oleh orang-orang Mu'tazilah yang mengedepankan akal-akal mereka. Ya. Bahwa mu'allif mengatakan wal mu'minun yarawna haqqa rabbihim wa ila samai bighairi kaifin yanzilu. Jadi di poin ini mu'allif menjelaskan dua poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, dan orang-orang beriman mereka akan memandang Allah Rabb mereka. Ini yang pertama, ru'yatullah. Lalu wa ila samai bighairi kaifin yanzilu, dan Allah akan turun atau Allah turun dari langit tanpa membagaimanakan. Ya, jemaah. Jadi di dalam bait syair ini ada dua pembahasan tentang akidah. Yang pertama ru'yatullah, yang kedua an-nuzul, yaitu turunnya Allah ke langit dunia. Pembahasan tentang ru'yatullah penetapannya dalil Quran pembahasannya. Adapun tentang nuzul pembahasannya hanya hadis. An-nuzul pembahasannya hanya hadis, yaitu Nabi bersabda yanzilu rabbuna tabaraka taala ila sama'i dunya. Ya. Bahwa Allah tabaraka taala akan turun ke langit dunia. Itu hanya hadis. Adapun ru'yatullah itu dasarnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya yang pertama surah Al-Qiyamah berjemaah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Al-Qiyamah ayat 22 ayat 23. Dalil yang menunjukkan bahwa kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wajah-wajah orang beriman di surga saat itu nadhirah, berseri-seri, ila rabbiha, kepada Rabb mereka, mereka memandang. Dan memandang nadhara kalau dimuta'adikan kata sambungnya itu ila, maka artinya an-nadhar bil ain. Memandang maknanya dengan ain, dengan mata kepala telanjang, karena nadhara dimuta'adikan disambungkan nadhara dengan ila rabbiha nadhira. Nadhara rajul ilal jabal, seseorang memandang ke gunung. Makna memandang di sini pakai mata kepala telanjang karena ada ilahnya. Tapi kalau nadhara ar-rajulu fi jabal, fi al-jabali, seseorang nadhara tentang gunung. Nadhara di sini bukan melihat dengan mata, tapi mentadaburi, merenungi, mentafakuri. Kenapa? Karena nadhara pakai fi. Tapi nadhara pakai ila, apa artinya nadhara? Pakai ila, melihat. Nah, yang disematkan kepada Allah nadharanya itu pakai ila rabbiha nadhirah. Jadi an-nadharu idza udiya bi ila, itu antum tulis kaidahnya ya kawan. Ini sebuah faedah penting. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 23, an-nadhar, lafaz melihat di sini dimuta'adikan dengan kata sambung ila, artinya kepada ila, maka sara hakikatan, maka maknanya adalah berarti mata kepala telanjang, melihat hakiki, yakni mata kepala telanjang. Dan ini ijma ulama ahli bahasa, gak ada yang khilaf dalam masalah ini. Sementara orang-orang Mu'tazilah mengatakan maksud nadhara atau nadhirah dalam ayat ini maknanya menunggu. Maka terbantahkan dengan sisi bahasa juga. Betul, dalam bahasa Arab nadhara bisa bermakna menunggu. Tapi ketika dimuta'adikan dengan ila, tidak bisa diartikan menunggu atau mentafakuri, karena dimuta'adikan dengan ila. Ya. Dalam surah, dalil yang lain jemaah, dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15. Dan ini pendalilan menurut Imam Syafi'i ya. Jadi pendalilan dengan cara bil mafhum, dari sebaliknya gitu. Mafhum mukhalafah. Ya, jadi memahami dari sebaliknya. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 15 bahwa orang kafir terhijabi melihat Allah, berarti mafhumnya apa? Coba. Orang kafir terhijabi dari melihat Allah. Terhijab, terhalang, tidak bisa melihat Allah selama-lamanya. Orang kafir berarti maknanya orang beriman, lawannya dari terhijabi, akan melihat
Allah. Jazakallahu khair. Jadi orang kafir terhijabi. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Yani orang kafir saat di hari kiamat terhalang melihat Allah. Maka mafhum mukhalafahnya sebaliknya. Ini pendalilan menurut Imam Syafi'i. Memang kadang benar, kadang salah pendalilan dengan mukhalafah ini. Jemaah. Contoh, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Coba antum mafhum mukhalafah kan? Siapa yang akhir ucapannya mau mati itu la ilaha illallah, masuk surga. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Yang tidak mengucap la ilaha illallah saat mau meninggal masuk mana? Neraka. Ini keliru. Keliru coba. Maka dalil mukhalafah ya seperti ini kadang tidak tepat. Tapi kadang tepat, kadang tidak tepat. Dan pendalilan yang kuat bukan dengan mukhalafah seperti ini. Dalil yang kuat dengan dalil mantuqiyah, mantuk. Mantuk itu dalil dengan bahasa yang tersurat dengan tersirat yang yang tersirat itu yang mantuk. Ya. Jadi yang mantuk itu yang tersirat. Oh, apa ya? Apa kewalik? Nek tersurat apa coba? Terapa? Iya, terapa tadi? Lah iya tersurat. Ah, betul. Berarti mantuk itu tersurat. Kalau mafhum mukhalafah itu secara tersirat. Benar keliru. Pokoknya sekaya ono maksudnya. Hah? Ya. Mantuk kan. Kalau mantuk itu jelas gitu cuma. Enggak pakai bahasa. Seperti misalnya Nabi bersabda ya tentang air. Kata Nabi tentang sumur wudu itu alma la yunajisuhu syai'. Air itu enggak ada yang bisa menajiskan. Selesai. Ini mantuk pokoknya wis, bahasa Arab aja. Ini mantuk. Ya. Ini mantuk. Jadi air itu enggak ada yang bisa menajiskan. Jelas ya? Kecuali berubah warna, rasa dan bau tentunya. Enggak ada yang bisa menajiskan air. Berarti maknanya berapapun ukurannya air, enggak ada yang bisa menajiskan. Berapapun ukuran air, selama tidak berubah warna, rasa dan bau, air enggak bisa najis. Selesai. Ini namanya mantuk. Lalu ada hadis, walaupun hadis ini dhaif tapi oke lah, anggap sahih. Hadis ini bunyinya, perhatikan coba. Bunyinya idza balagal ma' qullataini, apabila air mencapai dua. Iki entek waktune. Pada ini cuma. Ba'da salah insyaallah. Ya, kita lanjut lagi tentang mantuk mafhum ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.